Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya dari Departemen Pembinaan dan Pengembangan Akademik atau lebih sering disapa dengan Departemen PPA di Himpunan Mahasiswa Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan perintah-perintah yang ada pada AutoCAD. Jadi saya akan membuat dua part video. Part pertama saya akan menjelaskan cara menggunakan perintah AutoCAD yang 2 dimensi. Kemudian part yang kedua saya akan menjelaskan cara menggunakan perintah-perintah AutoCAD yang 3 dimensi. Tapi sebelum lanjut, teman-teman bisa lihat link yang ada pada deskripsi video ini. Di dalam link itu ada modul atau buku panduan yang teman-teman bisa buka untuk mempermudah pembahasan kita dalam mempelajari AutoCAD. Baik, sekarang kita masuk di part pertama, yaitu cara menggunakan perintah-perintah AutoCAD yang 2 dimensi. Baik, jika teman-teman sudah membuka file yang ada pada deskripsi di bawah video ini, isinya itu kurang lebih seperti ini. Pada 2 dimensi, kita akan menjelaskan perintah-perintahnya. Yang pertama itu line. Jadi perintah line ini berfungsi untuk membuat objek garis lurus. Perintahnya ini, kita klik perintah line, kita akan mengaplikasikannya. Atau kita bisa ketik L enter atau L spasi. Kemudian kita masukkan jarak atau panjang garis yang kita inginkan. Misalnya saya akan memasukkan jarak 5. Jadi panjang garis yang saya buat ini adalah 5 meter. Seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu polyline. Polyline ini berfungsi untuk membuat objek garis lurus yang solid. Jadi ini perintah polyline. Jadi bedanya polyline dengan line itu, kalau line itu perintahnya tidak solid. Kita contoh buat polyline, kita masukkan angka 2, kemudian kita di bawah 1, kemudian 2. Jadi ini merupakan garis lurus yang solid. Ketika dihapus, semua akan terhapus. Beda dengan line, ketika kita menggunakan line, kita pilih titik 1, 2, 3, dan 4. Apabila kita menghapus satu garis, maka garis yang ini tidak ikut. Beda dengan polyline. Kalau polyline, kita hapus satu objek, maka objek yang lain akan ikut terhapus. Perintah selanjutnya yaitu circle. Jadi circle ini untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Kemudian ada beberapa metode cara membuat lingkaran. Contohnya kita ambil center radius. Jadi cara menggunakan center radius yaitu kita pilih titik pusat yang kita inginkan, kemudian kita masukkan jarak radius. Saya ambil jarak 1. Jadi lingkaran ini merupakan lingkaran yang memiliki radius 1. Kemudian arc. Jadi arc ini suatu objek yang berbentuk busur. Kemudian ada beberapa metode juga cara membuat busur, diantaranya seperti yang ada pada layar. Kita akan contohkan yang 3 point. Jadi caranya yaitu kita pilih perintahnya, kemudian kita pilih titik 1, kemudian titik kedua, kemudian pilih titik ketiga sesuai dengan busur yang ingin kita gambar. Selanjutnya yaitu rectangle. Rectangle yaitu membuat objek berbentuk kotak. Kita pilih perintahnya. Kemudian kita klik, kita masukkan jaraknya, saya ambil jarak 3, kemudian lebarnya 3. Jadi kita pilih arah yang ingin kita mau,
kita ukur terlebih dahulu. Jadi ini memiliki panjang dan lebar 3. Jadi itu untuk membuat rectangle. Selanjutnya yaitu poligon. Jadi poligon itu untuk membuat objek berbentuk poligon, mulai dari 3 sisi hingga lebih dari 3. Coba kita ambil perintahnya, kemudian kita klik, masukkan sisi yang ingin kita mau. Saya ambil 5, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan jarak dari titik pusat keluar, dan kita arahkan mau arah kemana bentuk segi 5 yang sudah kita buat. Saya ambil jaraknya 1, otomatis jarak dari titik luar itu 1. Kemudian yaitu elips. Jadi elips ini dalamnya ada 3, yaitu ada center, axis N, dan elliptical arc. Saya akan jelas cara membuat elips yang center. Jadi center ini menggambar elips dengan menggunakan dengan menentukan titik pusatnya. Jadi kita pilih titik pusat, kemudian kita pilih lebarnya. Lebar elips yang kita mau, saya ambil 1, kemudian kita pilih jaraknya. Kita ambil 0,5. Jadi elips ini merupakan 1 dan 0,5. Kemudian ada heads. Jadi heads ini berfungsi untuk memasangkan arsiran pada area tertentu. Dapat dilakukan dengan 2 pilihan, yaitu heads dan arsiran. Jadi kita akan belajar cara menggunakan heads. Sebelumnya saya akan gambar kotak terlebih dahulu. Saya masukkan. Jadi kita akan buat heads. Jadi selain ambil dari perintah yang ada di layar, kita bisa ketik H enter atau H spasi. Jadi ini dia arsiran-arsiran yang ada pada heads dan gradien yang ada pada heads. Saya ambil contoh arsiran ini. Kemudian kita heads lagi, kita pilih gradien yang ini. Kemudian selain itu di heads kita bisa atur skala dan angle-nya. Jadi kita klik kanan 2 kali heads yang sudah dipilih, dia akan muncul ini. Jadi kita bisa atur skalanya, bisa memperkecil dan bisa memperbesar. Kita pakai skala 2. Kemudian angle-nya kita juga bisa atur bagaimana garis ini bisa berubah seperti kita pakai 45. Dia akan lurus, kemudian kita kembalikan ke 90, dia akan kembali sebelah. Kemudian selain ini pada perintah draw, saya juga akan memberitahukan tentang perintah konstruksi line. Jadi ini berfungsi itu menggambar garis tak terhingga atau garis konstruksi. Jadi perintahnya yaitu kita klik XL. Kita klik titiknya, kemudian kita arahkan kursor ke arah yang kita mau. Apakah itu vertikal atau horizontal. Kita ambil horizontal dan kita pilih juga
vertikal. Jadi ini garis yang tak terhingga. Tak terhingga yang kita tidak tahu ujungnya. Tak terhingga. Begitu. Baik, sekarang baik kita hapus Excel-nya terlebih dahulu karena dia mengganggu. Jadi Excel tadi itu bisa digunakan untuk garis bantu, untuk menggambar suatu dena atau semua jenis gambar. Dan selanjutnya yaitu multi-line. Jadi multi-line ini merupakan garis paralel atau garis yang bersusun. Sebelum kita ke perintahnya, kita akan ketik ML style. Jadi ini ML style merupakan, kita ulang, multi-line style. Ini dia. Jadi multi-line style ini biasa digunakan untuk pembuatan dinding pada gambar dena. Jadi saya sudah menambahkan tali dinding. Jadi cara buat stylenya itu pertama kita masuk new, kemudian kita new style name. Jadi kita masukkan namanya. Kita pakai dinding dua giga, pakai continue. Kemudian kita tambahkan garis offsetnya, yaitu kan pada dasarnya dinding itu memiliki ketebalan 15 cm. Jadi saya pakai 0,75, kemudian 0,6 dan minus 0,6 dan min 0,75. Kita oke. Kemudian kita bisa ubah warnanya untuk multi-line style. Kita pilih putih saja. Kita oke. Jadi ketika kita memilih style yang kita mau, jadi gambarnya itu akan seperti ini. Jadi kita ketik ML spasi, kita pilih justification, kita bisa pilih top, 0 atau bottom, saya akan pilih 0. Kemudian saya kasih masuk style. Style kita akan ketik nama style yang tadi yang saya kasih masuk yaitu dinding. Enter. Kita klik, kemudian dia akan jadi. Jadi ini merupakan garis paralel atau garis bersusun. Baik, selanjutnya yaitu modifikasi. Jadi ini adalah perintah-perintah yang ada pada modify. Jadi perintah pertama yaitu move. Jadi move ini berfungsi untuk memindahkan objek ke tempat lain. Jadi sebelumnya kita akan gambar objek kotak saja. Kita gambar persegi. Jadi saya akan memindahkan objek ini ke sisi lain. Caranya yaitu klik objek, klik perintah move, atau bisa M, enter atau M spasi, kita klik objek, enter. Atau kita bisa klik atau M, enter atau M spasi, kita pilih titik angkat. Titik angkat dan titik letaknya. Contoh titik angkatnya saya ambil di tengah. Saya akan pindahkan ke sini. Jadi move itu berfungsi untuk memindahkan objek ke tempat lain. Kemudian perintah kedua yaitu rotate. Jadi rotate ini berfungsi untuk memutar objek. Kita pilih objeknya, kemudian pilih rotate atau RO spasi. Kita pilih titik putarnya. Contoh saya pilih titik putarnya di sini, kemudian masukkan sudutnya atau masukkan saja yang mana kita mau putar. Contoh saya akan putar seperti ini. Jadi otomatis ini terputar. Kemudian perintah selanjutnya yaitu copy. Jadi copy itu berfungsi untuk menggandakan objek. Kita pilih objeknya, kemudian kita klik CO atau perintah yang ada pada layar, CO, kemudian kita pilih titik angkatnya.
Saya pilih titik angkatnya di sini, kemudian pilih titik letaknya, saya letakkan di sini. Otomatis dia menggandakan objek yang tadinya 1 menjadi 2. Selanjutnya yaitu mirror. Jadi mirror ini berfungsi untuk mencerminkan objek. Kita pilih objeknya, kita klik MI, ketik MI, kemudian spasi, kita pilih titik cerminnya. Kita pilih di sini. Kemudian kita pilih yes atau no. Jadi kita pilih MI. Jadi ini merupakan mencerminkan suatu objek. Kemudian selanjutnya yaitu trim dan extend. Jadi trim ini berfungsi untuk memotong objek. Kita bikin garis terlebih dahulu. Garis sembarang saja. Jadi saya akan memotong garis ini yang ada di sini. Caranya yaitu kita ketik TR spasi, kemudian pilih titik potongnya, kemudian spasi, kita pilih objek yang ingin kita potong. Jadi dia terhapus. Kemudian extend. Jadi extend ini berfungsi untuk memperpanjang objek. Sebelumnya saya akan copy ini terlebih dahulu. Jadi saya akan memperpanjang garis ini sampai ke objek ini. Caranya yaitu kita ketik EX, spasi, kemudian pilih titik ini, kemudian spasi, kita klik yang ingin memperpanjang, otomatis dia akan memperpanjang sampai di sini. Kemudian erase. Jadi ini erase yaitu perintah untuk menghapus objek yang telah dibuat. Jadi kita pilih perintahnya, kemudian kita hapus. Enter atau spasi, otomatis dia akan terhapus. Atau cara gampangnya yaitu kita ketik spasi, pilih titik, enter ya. Otomatis perintah tersebut telah dihapus. Kemudian yaitu fillet. Jadi fillet ini berfungsi untuk membentuk lengkungan di sudut objek. Jadi kita akan copy dulu. Kita akan buat garis terlebih dahulu. Saya akan melengkungkan pada kedua garis ini. Caranya yaitu kita ketik F, spasi, kemudian kita masukkan radius yang kita mau. Kita klik R, kemudian saya mau kasih masuk 0,5. Kita pilih garis 1 dan garis 2. Otomatis ini merupakan radius 0,5. Jadi itu cara menggunakan fillet. Kemudian skala. Jadi skala ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Jadi kita akan pilih objek ini, kita akan memperkecil objek yang ada ini. Caranya yaitu klik ini atau klik SC enter. Kemudian kita enter, masukkan titiknya. Apabila kita masukkan ke dalam, dia akan memperkecil. Apabila kita keluar, dia akan memperbesar. Jadi seperti itu. Jadi ini telah memperkecil objek. Kemudian kita juga bisa memasukkan ukuran skala yang kita mau. Kemudian perintah selanjutnya yaitu offset. Jadi offset ini untuk memperbesar atau memperkecil objek dari garis. Jadi kita bisa pilih objeknya atau kita pilih OF, offset.
kita pilih garisnya, kemudian masukkan, kita ulang, kita pilih perintahnya, kemudian kita klik, kita masukkan radiusnya, kita 1 atau 0,5. Bentar. Jadi kita pilih yang mode offset. Jadi ini dia masuk 0,5, juga kita bisa kasih keluar 0,5. Begitupun dengan perintah objek-objek yang lain. Jadi kita bisa ukur, ini merupakan jarak 0,5. Jadi setiap jaraknya itu berukuran 0,5. Itu untuk perintah offset. Sekarang kita masuk pada perintah rectangular array. Jadi ini menggandakan objek dengan cara memanjang secara vertikal. Caranya kita pilih terlebih dahulu bikin objeknya. Kemudian kita pilih rectangular array. Jadi dia menggandakan objek dengan cara memanjang. Kita bisa edit, kita bisa atur jumlah kolom ke samping, ke depan, secara vertikal dan secara horizontal. Kita tambah ke atas 4. Jadi otomatis dia tertambah. Seperti itu. Kemudian perintah pad array. Jadi pad array ini proses menggandakan objek dengan menggunakan garis sebagai lintasannya. Kita pakai 3 point. Kemudian kita pilih lingkaran. Kita pilih radius. Jadi kita akan menggandakan objek ini menggunakan garis lintasan. Jadi ini merupakan garis lintasan. Kita akan menggandakannya menggunakan pad array. Jadi kita pilih pad array, pilih objek, kemudian masukkan jumlahnya. Jumlahnya kita masukkan 5. Jadi kita pilih pad array terlebih dahulu, kemudian klik objek, enter, kemudian kita pilih titik lintasannya. Jadi kita bisa atur jumlah lingkaran yang ada pada dalam pad array. Kita bisa atur row-nya, kita pakai 2 atau 1. Kita gunakan 1 saja. Kemudian kita bisa pilih. Jadi bisa pilih item, star, spacing. Jadi spasinya kita bisa atur. Saya pakai 1 atau 1. Seperti itu offsetnya. Kemudian yang terakhir yaitu polar array. Jadi polar array ini proses menggandakan objek dengan cara melingkar. Jadi pertama-tama kita akan bikin lingkaran terlebih dahulu. Kita buat lingkaran di atasnya. Jadi kita akan membuat lingkaran di dalam lingkaran, di luar lingkaran, dengan objek lingkaran. Kita pilih terlebih dahulu polar array, kemudian pilih titik pusatnya. Kita pilih titik pusatnya, jumlah titik pusatnya, kemudian jumlah kopi. Jadi kita akan menambahkan jadi kita pilih perintahnya, kemudian klik
yang ingin dilingkari, kemudian enter, kita pilih titik pusatnya, kemudian dia akan mengelilingi. Kita bisa ubah, bisa tambah atau bisa kurangi. Kalau bisa jadi 4, atau kita bisa kasih 8. Jadi dia otomatis. Itu untuk polar array, menggandakan objek dengan cara melingkar. Sekarang yaitu teks. Jadi teks itu ada dua, ada multi-line teks, ada single line. Jadi multi-line teks ini berfungsi untuk membuat teks yang tidak terpecah dan satu kesatuan. Jadi kita pilih perintahnya, kemudian kita membuat kotak penulisan yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan teks. Kita masukkan PPA. Jadi kita bisa ubah tulisan fontnya, bisa ubah warna. Kemudian ini adalah ukuran teks, kita pakai 1. Kemudian ada justification, jadi ini tata letak dari teks kita, bisa kita top center, top right, jadi ya sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya selain itu teksnya juga ada single line. Jadi single line ini berfungsi untuk membuat teks dengan cara mengatur tinggi teks dan arah teks terlebih dahulu. Jadi bedanya yaitu kita pilih titiknya, kemudian kita atur tinggi teks, kemudian lebar teks. Kemudian kita masukkan teksnya. Sama seperti tadi, kita blok, kita klik terlebih dahulu, kita bisa atur penulisan seperti yang di atas. Kemudian setelah itu ada dimension. Jadi dimension ini perintah untuk mengatur nilai variabel, dimensi, dan menyimpan secara permanen ke dalam style, dimulai melalui kotak dialog dimensi. Jadi ini adalah perintah untuk mengatur variabel. Caranya kita bisa ketik D, jadi kita atur propertinya. Jadi properties. Jadi caranya yaitu kita new ini untuk membuat style baru. Kemudian kita pilih new style name untuk melanjutkan pembuatan style. Contohnya saya akan gunakan nama saya saja ya, Maimunah. Kita pilih continue. Jadi di sini terdapat line. Jadi step line ini berfungsi untuk mengatur garis dimensi, dimension, kemudian ada extension, kemudian perintah yang lainnya. Kemudian ada simbol and arrow. Area ini berisi variabel-variabel yang mengendalikan besar dan bentuk tanda panah pada ujung garis dimensi. Seperti yang ini, kita bisa pilih bentuk tanda panah. Kemudian ada teks. Teks ini berfungsi untuk mengatur ukuran dan jenis teks yang digunakan. Jadi ukuran teksnya bisa kita atur di sini, ada height-nya. Kemudian kita bisa atur warna teks. Kemudian ada fit. Jadi tab ini berfungsi untuk mengatur penempatan teks dan tanda panah saat garis dimensi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menempatkan keduanya. Kemudian ada primary units. Jadi primary units ini berfungsi untuk mengatur angka dan satuan yang digunakan. Kita bisa gunakan desimal, engineering, kemudian ada angka di belakang koma yang kita inginkan. Saya pakai 2 angka di belakang koma. Kemudian ada alternate units.
Ini berfungsi untuk mengontrol format penulisan teks alternatif di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada tolerance. Jadi area ini berisi variabel-variabel mengontrol format teks untuk mengukur toleransi dan pengukuran limit. Jadi itu untuk dimension. Kemudian perintah ini untuk mengukur objek yang kita ingin, ada linear, aligned, aligned, angular, radius, diameter, dan sebagainya. Selanjutnya ada layer. Jadi layer ini bisa membantu kita untuk mengatur dan mengelompokkan objek dengan bentuk lapisan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita bisa, linear ini berfungsi sekali saat kita menggambar beberapa objek yang sangat berbeda-beda. Kita bisa pilih perintahnya, kemudian jadi sebelumnya saya sudah masukkan ini, sebenarnya kita hapus terlebih dahulu. Jadi caranya kita bisa tambahkan new layer. Kita masukkan nama-nama layer yang kita inginkan. Contohnya kita masukkan Dena. Kemudian kita masukkan potongan. Kita tambah tampak. Kita tambah tampak. Kemudian kita juga bisa atur warna yang kita mau pada garis Dena, garis tampak, dan potongan, agar mempermudah yang mana garis potongan, yang mana garisnya. Nah, cara menggunakannya yaitu kita pilih yang kita ingin gambar. Contoh saya ambil Dena, kita gambar seperti pada perintah awal. Nah, pada perintah ini terdapat lampu dan sinar matahari. Ya, jadi ini ketika kita menonaktifkan, garis yang telah kita buat tidak nampak. Tapi sebelumnya kita akan pilih layer yang lainnya. Kita matikan layar lampunya. Nah, ini tidak nampak, tapi ketika kita menyalakannya kembali, dia akan nampak. Jadi itu fungsi dari layer. Selanjutnya, properties. Jadi properties ini perintah untuk mengubah sifat-sifat atau properties sebuah atau sekumpulan objek melalui dialog. Jadi kita bisa pilih warna. Contoh, kita gambar garis terlebih dahulu. Kita bisa ubah garis ini menjadi warna yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian ini untuk mengganti lapisan objek. Jadi kita bisa pilih ukuran yang ketebalan garis yang kita inginkan. Kemudian ini untuk menentukan tipe garis yang ada pada objek. Selanjutnya yaitu plotting atau mencetak. Jadi plot itu mencetak gambar ke lembar kerja dengan alat pencetak yang telah dikonfirmasi dalam sistem. Jadi mencetak di AutoCAD dilakukan pada layout, khususnya berfungsi untuk mencetak gambar yang telah dibuat. Jadi kita masuk pada layout. Jadi ini gambar yang telah saya buat tadi. Jadi kita akan mencetak, caranya yaitu kita Ctrl V.
Jadi kita bisa langsung print, kita pilih atau kita akan PDF, terserah, yang penting cetakan. Jadi caranya yaitu kita pilih kertasnya, ukuran kertas terlebih dahulu saya pilih A4, kemudian kita pakai window. Jadi window ini kita pilih titik yang ingin kita ambil gambarnya. Contoh saya akan pilih ini. Kemudian kita atur, pertama kita akan pilih atur namanya. Kita bisa add, contohnya latihan 2 dimensi. Oke. Kemudian plotter. Jadi plotter ini tertera pada printer atau sesuai dengan kriteria yang kita mau. Kemudian properties. Kemudian plot to file. Jadi ini mencetak gambar ke dalam file. Jadi kita bisa pilih. Kemudian plot style table. Jadi mengatur jenis tampilan yang akan dicetak. Kita bisa pilih non saja. Kemudian paper size. Ini untuk mengatur jenis kertas yang akan digunakan untuk mencetak gambar. Kemudian plot area, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita bisa pilih plot scale. Jadi mengatur penggunaan skala pada saat mencetak. Kita pilih, oke, kita akan apply to layout. Jadi kita tunggu prosesnya. Nah, ini tadi hasil dari plot yang kita buat. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan perintah-perintah yang ada pada AutoCAD 2 dimensi atau bisa disebut dengan drafting and annotation. Kemudian buat teman-teman yang apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas, silahkan ketik di kolom komentar di bawah video ini. Kemudian apabila ada salah pengucapan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan, dan jangan lupa saya tunggu di part keduanya. Terima kasih, saya Maimunah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.